Oke, ini adalah review review audio barang iya bener ding, barang audio gue yang berikutnya. Ini adalah DAC dongle ya, dari Kiwi Ears, yaitu DAC dongle Allegro. Mungkin buat teman-teman yang udah ngelihat ini cukup hype pada pas baru banget keluar gitu, karena bentuknya ini unik. Dia bentuknya itu adalah kayak controller game ya, controller game zaman-zaman dulu gitu lah, agak-agak klasik gitu. Ini dari boxnya sendiri sebenarnya standar aja. Ini belakangnya ada spesifikasi teknisnya. Terus kita langsung buka aja ya. Tapi ini gue agak benci sebenarnya kalau buka box si Allegro ini nih, alasannya karena agak susah gitu. Oh enggak deh, ini enak nih. Ini di bagian sininya dia ada kitabnya ya, bisa diambil, nggak akan pernah gue baca. Kemudian di sini ada DAC dongle-nya, kita ambil dulu. Terus kemudian di sini ada kabelnya. Oke. Oke, kita kesampingkan dulu ya. Ini memang again kalau DAC dongle tuh enak gitu, unboxingnya tuh cepet gitu. Nggak usah bahas-bahas macem-macem. Kita bahas dari sisi kabelnya dulu. Menurut gua untuk DAC dongle ini kurang lebih sekitar harganya 800 ribuan gitu, 900 ribu ke bawah lah, nggak nyampe sejuta. Ini sebenarnya aksesorisnya lumayan bagus ya. Ini kabelnya build quality-nya oke. Terus kemudian dia juga bahannya nggak terlalu kaku ya, tapi ini bisa dibilang nggak selentur kabel Type C biasanya gitu. Tapi menurut gue ini oke lah untuk workingnya bagus banget, dan finishingnya juga oke, build quality-nya juga bagus, jadi nggak ada cacat-cacat atau apapun gitu. Nah kemudian dari sisi si DAC dongle-nya itu sendiri, ini kalau kalian lihat ya, ini kan dia kayak wow, desainnya benar-benar klasik gitu ya, controller games klasik ini. Cuman kalian jangan terkecoh karena ini semuanya gimmick ya. Ini tombolnya gimmick nih. Ini nggak bisa dipencet, nggak working sama sekali untuk yang bagian depan. Ini bagian belakangnya ada logonya Kiwi Ears. Nah, kemudian ini di bagian atasnya ini ada volume ngurangin sama nambahin gitu. Ini dia independent volume buttonnya, ini dia tidak terkait sama si volume button yang ada di DAP lu ya, atau di source lu gitu. Jadi kalau misalkan DAP lu misalkan baterainya setengah gitu ya, set volumenya kok baterainya sih, set volumenya setengah, terus kemudian volume di sini lu kurangin sampai 0 gitu, ya dia nggak akan ada suaranya gitu. Oke, di sebelah kiri ini dia ada port Type C, dia untuk masukin ke source, masukin apa namanya, kabel C2C-nya ke source lu nanti. Kemudian di sebelah kanannya dia ada 4,4 mm balance sama jack 3,5 mm gitu. Sebenarnya secara powernya sendiri menurut gue ini cukup baik untuk ngedrive hampir semua IEM yang ada di pasaran sekarang, yang pada umumnya ya, jangan yang berat-berat gitu. Mungkin spek teknisnya nanti akan gue tulis di kolom deskripsi, ntar lu cek aja, lu baca sendiri. Gue nggak gitu pinter masalah spek teknis, cuma kalau gue coba sih ya fine-fine aja gitu. Oke, kita akan bahas dari sisi suaranya. Ini suara DAC ini yang paling gue notice banget ketika gue pertama kali denger adalah, lah ini DAC kok kayak analog-analog gitu ya gitu. Jadi gue ngerasa ada kesan analog ketika gue mendengarkan DAC dongle ini. Gue tuh biasa gue cukup kaget ya, kayak, nah ini harganya bener nih pak, 900 ribu kurang gitu. Karena gue ngerasa suaranya tuh analog, jadi gue ngerasa kayak lu ngedengerin lagu yang diputar dari kaset gitu. Memang keanalogannya ini ya dalam tanda kutip itu tidak seanalog lagi dalam tanda kutip kayak si Mojo 2, tapi gue tetap ngerasa ada kesan analog dari si DAC dongle ini gitu. Khususnya di area vokal gue ngerasa benar-benar natural banget, enak banget, nyaman untuk didengerin, dan dia posisinya agak sedikit maju ke depan gitu. Memang kelemahannya itu adalah dia nggak se-clear dari secara suara ya, dia nggak terlalu clear menurut gue dibanding DAC dongle lainnya untuk di rentang harganya gitu. Jadi menurut gue ini sebenarnya ada sisi minusnya untuk walaupun suaranya analog ya, tapi agak sedikit unclear lah. Tapi again unclearnya ini memang di beberapa lagu aja, dan menurut gue sangat bisa dimaklumi banget gitu. Jadi bukan yang sesuatu mengganggu sampai kayak bang si Bilens nih bang kresek-kresek nih, butek nih, nggak sampai kayak gitu. Jadi masih oke banget lah, kerasa memang analognya. Kemudian dari sisi powernya sendiri ya, ini gue ngerasa dia powernya itu powerful, dan dia tapi smooth juga. Gimana tuh ngejelasinnya? Jadi untuk powernya ini yang gue maksud itu adalah di sisi low frekuensinya ya. Dia low frekuensinya ini dia lebih fokus ke arah mid bass. Mid bassnya ini ngerasa punch-nya itu lebih deep dan dia cepet gitu. Jadi gue ngerasa kalau lu mau dengerin lagu-lagu yang yang fokusnya ke low frekuensi, ini akan nambah sisi low frekuensinya jadi lebih baik menurut gua. Nah, sedangkan dari sisi treble-nya sendiri ini agak sedikit dibikin lebih smooth gitu. Dan posisinya agak sedikit lebih mundur. Jadi mungkin buat teman-teman katakanlah punya IEM yang suara vokalnya tuh suara treble-nya itu bisa dibilang agak nyemprot,
dan lu mau agak nurunin sedikit, gue rasa lu pakai DAC dongle ini akan lebih berkurang. Dan secara low frekuensinya kayak tadi gue bilang, dia lebih fokus ke arah mid bass, jadi dia kick drumnya itu dia akan lebih berasa punchy ketimbang nambahin rumble di mid bassnya gitu. Jadi buat teman-teman akan yang lebih fokus ke mid bass, kalian bisa akan suka pakai si Kiwi Ears Allegro ini gue rasa gitu. Kemudian dari sisi teknikalnya ya, nah ini technically juga menarik banget karena gue ngerasa soundstage-nya dibuat kerasa jadi lebih luas. Jadi kalau misalkan suara itu dibikin kayak lebih rewind gitu. Ini apa ya? Perubahan yang signifikan ini kerasa ketika gue pakai si Vio Q15 ya. Jadi contoh misalnya gini, gue pakai si Hibi Digital M300 gue nih. Ketika gue pakai Vio Q15, gue ngerasa apa sih namanya noticeable difference-nya itu adalah ketika ada suara yang lebih rewind, soundstage-nya kerasa lebih lepas gitu ya, lebih open, lebih lega lagi gitu. Nah itu ketika gue pakai Vio 15. Sama dengan ketika gue pakai si DAC dongle si Allegro ini gitu. Gue ngerasa kesan yang sama tapi memang udah jelas kualitasnya beda ya. Maksudnya Vio 15 ini benar-benar refine yang open banget. Dan itu benar-benar detailnya dikupas banget. Kalau ini enggak, ini gue cuma ngerasa dia lebih lega dan lebih refine tapi dia tidak sampai menambah dinamika dari sisi separasi instrumennya yang bener-bener wah banget kayak Vio 15 gitu. Tapi overall sebenarnya untuk mengasih kesan soundstage yang lebar dan si refine tadi, gue rasa ini udah lebih dari cukup gitu. Mungkin kayaknya review gue itu aja untuk si DAC dongle ini. Apakah ini layak dibeli? Menurut gue selain yang desainnya keren ya, dia kayak controller game jadul gitu. Menurut gue ini keren banget secara desain. Gue rasa ini suaranya juga no kaleng-kaleng ya. Jadi kalau buat kalian yang budgetnya terbatas, lo pengen ngerasain suara analog tuh yang kayak gimana sih bang, buat icip-icip gitu kan ya. Dan dia bisa dengan teknikalitas yang menurut gue cukup baik, bisa ngasih detail yang bagus dengan suara yang lebih rewind. Gue rasa ini adalah DAC dongle yang cocok buat kalian karena harganya juga nggak terlalu mahal. Mungkin itu aja review gue kali ini terkait si Kiwi Ears Allegro. Kalau kalian suka, like, comment, subscribe. Lu tanya apa aja di kolom komentar, ntar akan gue jawab kalau gue nggak males. Ya, subscribe lah ya biar gue semangat dikit. Don't forget, trust your own ears. Goodbye everyone.